Perkenalkan, saya Kristina Karunianti Nana, asal Pahauman, Kalimantan Barat. Saya member grup OMK DFJ Fellowship 11. Renungan edisi spesial OMK hari ini, Rabu 20 Oktober 2021, akan dibawakan oleh Mary Christianingrum dari Pekanbaru, yang juga merupakan admin grup OMK DFJ Fellowship 11. Selamat mendengarkan. Selamat pagi, Sobat Fresh Juice yang terkasih. Kita berjumpa kembali di Fresh Juice edisi spesial OMK bersama saya Mary dari Pekanbaru. Hari Rabu, Pekan Biasa ke-29, 20 Oktober 2021. Marilah kita mau membaca serta merenungkan Injil Tuhan kita pada hari ini. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Pada suatu ketika berkatalah Yesus kepada murid-muridnya, "Camkanlah ini baik-baik. Jika tuan rumah tahu pukul berapa pencuri akan datang, ia tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Hendaklah kalian juga siap sedia, karena Anak Manusia akan datang pada saat yang tak kalian sangka-sangka." Petrus bertanya, "Tuhan, kami sajakah yang Engkau maksudkan dengan perumpamaan ini, ataukah juga semua orang?" Tuhan menjawab, "Siapakah pengurus rumah yang setia dan bijaksana yang akan diangkat oleh tuannya menjadi kepala atas semua hambanya untuk membagikan makanan kepada mereka pada waktunya? Berbahagialah hamba yang didapati tuannya sedang melakukan tugasnya ketika tuan itu datang. Aku berkata kepadamu, sungguh tuan itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Tetapi jika hamba itu jahat dan berkata dalam hatinya, tuanku tidak datang-datang, lalu ia mulai memukuli hamba-hamba lain, pria maupun wanita, dan makan minum serta mabuk, maka tuannya akan datang pada hari yang tidak disangka-sangkanya dan pada saat yang tidak diketahuinya. Dan tuan itu akan membunuh dia serta membuat dia senasib dengan orang-orang yang tidak setia. Hamba yang tahu akan kehendak tuannya, tetapi tidak mengadakan persiapan atau tidak melakukan apa yang dikehendaki tuannya, ia akan menerima banyak pukulan. Tetapi barang siapa tidak tahu akan kehendak tuannya dan melakukan apa yang harus mendatangkan pukulan, ia akan menerima sedikit pukulan. Barang siapa diberi banyak, banyak pula yang dituntut kepadanya. Dan barang siapa dipercaya banyak, lebih banyak lagi yang dituntut daripadanya. Demikianlah Injil Tuhan. Sobat Fresh Juice yang terkasih, apa yang telah kita lakukan untuk mencegah agar pencuri tidak masuk ke rumah dan mengambil harta berharga kita? Pastinya kita mulai dengan memasang pagar atau teralis, dan pada saat kita hendak tidur, kita mengunci pintu dengan baik. Bahkan kita juga menambahkan CCTV atau memelihara anjing penjaga.
Pokoknya kita melakukan proteksi yang sangat baik untuk rumah kita. Begitu juga kalau kita hendak keluar rumah, apalagi ke daerah yang memang terkenal banyak kejahatan yang terjadi di sana. Pasti orang-orang di sekitar kita berpesan sebelum kita pergi, hati-hati di sana, jaga tas, jangan pakai perhiasan yang mencolok, dan juga berbagai macam hal lain yang mereka pesan agar kita waspada, berhati-hati supaya kita siap sedia saat kita keluar rumah. Hari ini lewat Injil, Tuhan Yesus mengumpamakan kedatangannya dengan kedatangan pencuri yang tidak seorang pun tahu kapan waktunya ia datang. Yesus mengingatkan agar bersiap sedia untuk menyongsong kedatangannya yang tanpa pemberitahuan, tanpa notifikasi. Saya sendiri bertanya kepada diri saya apa yang sudah saya lakukan untuk hal itu. Apakah saya sudah mempersiapkan dengan sebaik mungkin, seperti saya mengantisipasi kedatangan pencuri atau penjahat tadi? Apakah cukup hanya dengan misa sekali seminggu? Cukup dengan berbuat baik kepada sesama? Ataukah cukup hanya mengaku dosa setiap minggu? Saya menyadari bahwa ada saat di mana saya bersikap seperti hamba yang baik, yang taat dan setia, yang melakukan hal-hal yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Tapi ada kalanya juga saya menjadi hamba yang jahat, yang tidak melakukan hal yang Tuhan kehendaki. Taat dan setia yang hanya suam-suam kuku. Injil hari ini sangat menohok saya dengan keras. Apakah saya sering menjadi hamba yang taat dan setia, atau hanya menjadi hamba yang suam-suam kuku, yang baik hanya kalau tuannya datang? Saudara-saudara terkasih, sepengalaman saya setiap mendengar perikop Injil ini dibacakan, dibahas atau direfleksikan, saya sering mendengar perumpamaan atau perkataan yang mengatakan, kan saya masih muda, saya masih bisa melayani Tuhan setelah saya sudah mencapai tujuan saya nanti. Lalu kemudian dengan gaya bercanda, pewartanya bilang, kiranya besoknya kecelakaan. Kemudian sudah berpulang, hilang deh, habis deh sudah kesempatan untuk melayani Tuhan. Setiap saya mendengar pewarta ataupun romo yang membawakan homili dengan kata-kata yang seperti itu, yang bahwa saya masih muda, tapi kemudian waktu saya sudah habis dan sudah terlambat untuk melayani Tuhan, saya pasti bergidik dan mulai berkomitmen kembali di dalam hati. Apalagi kalau ketaatan saya kendor, auto langsung kayak ditampar sama Tuhan mendengar kata-kata tadi. Saya merasa diingatkan bahwa Tuhan menginginkan agar saya untuk konsisten melakukan hal-hal yang berkenan baginya tanpa menunda-nunda, tanpa harus melakukannya dengan tujuan menyenangkan hati orang ataupun saat dilihat orang maupun tidak. Menjadi taat dan setia memang penuh dengan perjuangan, apalagi saat kita sedang terpujuk tipu rayunya setan yang membuat kita terlena dan lupa untuk menyenangkan hati Tuhan. Dan hal-hal tersebut bisa kita antisipasi dengan bergabung di komunitas,
memasang pengingat untuk berdoa di waktu-waktu tertentu, agar kita terbantu untuk bersiap sedia menyongsong kedatangan Anak Manusia, Sang Penyelamat kita. Sobat Fresh Juice yang terkasih, mari kita bersama berjuang, saling mengingatkan dan juga saling menguatkan, agar kita layak masuk ke kerajaan surga. Tuhan memberkati. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, kami berterima kasih karena Engkau selalu mengasihi kami. Engkau selalu mengingatkan kami bahwa kami harus bersikap seperti hamba yang baik, yang selalu siap sedia, sehingga kami dapat menyongsong kedatangan-Mu dan bersama-sama dengan-Mu masuk ke kerajaan surga. Tuhan, kiranya Engkau tetap mengingatkan kami, tetap membimbing kami dengan Roh Kudus-Mu, sehingga kami dapat memenuhi semua yang Engkau kehendaki. Semua doa ini kami satukan dengan perantaraan Putra-Mu yang terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam Fresh Juice. Terima kasih Kak Mary Kristianingrum untuk renungan hari ini. Sahabat Fresh Juice, yuk bersama-sama bersiap sedia untuk menyongsong kedatangan penyelamat kita. Sampai jumpa di renungan edisi spesial OMK selanjutnya. Selamat beraktivitas, tetap semangat, tetap jaga kesehatan, dan salam Fresh Juice.